Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Lutfi dari S1 Pendidikan Olahraga dengan NIM 221101242249. Oke, saya akan menjelaskan tentang daur ulang. Recycle Used Materials. Berdasarkan masa depan, mulai dari daur ulang bekas, bahan bekas. Tentang kita, Recycle Used Materials ini adalah sebuah website yang saya buat guna memberikan edukasi betapa pentingnya menjaga kebersihan serta kegunaan barang yang sudah tidak terpakai dengan kita. Mendaur ulangnya bisa menjadi barang yang bermanfaat. Keajaiban tersembunyi terletak pada kreativitas kita untuk mengubah bahan bekas menjadi harta baru. Dalam setiap daur ulang kita tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tapi juga menciptakan peluang untuk kehidupan yang lebih berarti. Ya, berikut adalah foto-foto tentang daur ulang. Ya, selanjutnya adalah Bob House, Recycle Used Materials. Selamat datang di Recycle Used Materials, sebuah wadah online yang kami rancang dengan tujuan memberi edukasi seputar kebersihan dan manfaat mendaur ulang bahan bekas. Kami percaya bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan tindakan sederhana seperti mendaur ulang, kita dapat berkontribusi pada kelanjutan planet kita. Di sini kami berkomitmen untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan mengubah persepsi terhadap barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kami yakin bahwa dengan mendaur ulang, kita tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk mengubah barang bekas menjadi produk yang bermanfaat. Recycling used materials bukan hanya sekedar situs web. Ini adalah komunitas yang bersatu dalam semangat kepedulian terhadap bumi kita. Kami menyediakan informasi praktis, tips, dan ide kreatif tentang cara mendaur ulang bahan bekas dengan cara yang ramah lingkungan, mulai dari IDDIE hingga informasi tentang fasilitas daur ulang lokal. Kami ingin memfasilitasi perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari Anda. Membongkar mitos keuntungan lingkungan dari daur ulang barang bekas. Satu, menghilangkan mitos daur ulang tidak efektif. Ada pandangan bahwa daur ulang hanya menyulitkan tanpa memberi kontribusi nyata. Sebaliknya, kita akan mengungkap betapa efektifnya daur ulang dalam mengurangi limbah dan mengkonservasi sumber daya alam. Dengan memberi contoh konkret, pembaca akan melihat bahwa setiap tindakan kecil dapat memiliki dampak besar. Manfaat lingkungan yang terlupakan. Banyak orang mungkin tidak menyadari mana manfaat daur ulang bagi lingkungan. Dalam artikel ini kita akan membahas efek positifnya terhadap penurunan emisi karbon, konservasi air dan pengurangan polusi udara. Dengan pemahaman mendalam, pembaca akan terinspirasi untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan daur ulang. Daur ulang sebagai gaya hidup berkelanjutan. Mitos lain yang umum adalah bahwa daur ulang hanyalah kegiatan terpisah dari gaya hidup sehari-hari. Kami akan membahas cara mengintegrasi konsep daur ulang ke dalam rutinitas harian, menciptakan gaya hidup berkelanjutan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memotivasi orang lain untuk mengikuti jejak yang sama. 4. Melawan anggapan daur ulang hanya untuk orang green. Ada stigma bahwa daur ulang hanya sesuai dengan mereka yang berkomitmen sepenuhnya gaya hidup hijau.
Artikel ini membuktikan bahwa daur ulang adalah langkah yang dapat diambil oleh siapa saja, tanpa memandang latar belakang atau tingkat keterlibatan dalam gerakan lingkungan. 5. Meningkatkan kesadaran peran edukasi dalam gerakan daur ulang. Pentingnya berpendidikan, kesadaran publik dalam mendukung gerakan daur ulang tidak bisa diabaikan ketika akan menjelaskan cara-cara efektif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam daur ulang barang bekas menciptakan efek bola salju positif dalam pelestarian lingkungan. Oke, selanjutnya dari sampah menjadi seni kreatif, daur ulang untuk gaya hidup berkelanjutan. Mari kita bahas. Dalam dunia yang terus berusaha mengurangi ekologis, ide kreatif dalam daur ulang bukan hanya menjadi alternatif, tetapi sebuah pernyataan seni terhadap pelestarian lingkungan. Mari kita jelajahi kembali ide kreatif daur ulang yang tidak hanya mengubah sampah menjadi seni, tapi juga memperkenalkan gaya hidup berkelanjutan. Sisi artistik daur ulang. Daur ulang tidak hanya tentang mengolah sampah, itu juga bisa menjadi media mengekspresikan kreativitas dan sisi artistik kita. Satu, membuat karya seni dari sampah plastik. Dalam artikel ini, kita akan melihat bagaimana plastik bekas dapat diubah menjadi instalasi seni atau patung yang menginspirasi dengan menjelajah karya seni dari seniman-seniman terkenal. Dua, fashion dari barang bekas. Dari pakaian hingga aksesoris, kita akan membahas tren daur ulang dalam industri fashion, bagaimana barang-barang bekas dapat diubah menjadi pakaian model dan aksesoris yang memancarkan keunikan dan kesadaran akan lingkungan. Seni dinding dari bahan daur ulang. Dinding-dinding kota dapat menjadi kanvas besar untuk seniman jalanan dan proyek seni daur ulang melalui perdagangan seniman lokal dan memperindah lingkungan perkotaan. DIY, Do It Yourself, proyek daur ulang di rumah. Bagaimana kita dapat membawa kreativitas ini ke rumah kita sendiri dengan memberi panduan langkah demi langkah untuk proyek DIY. Kita akan menjelaskan cara sederhana di mana setiap orang dapat menciptakan karya seni fungsi dari barang-barang bekas sehari-hari. 5. Menumbuhkan komunitas seni daur ulang. Terakhir kita akan membahas bagaimana komunitas seni daur ulang dapat menjadi pusat inovasi dan inspirasi. Dengan berbagai ide dan memperdaya satu sama lain, kita dapat memperkuat gerakan daur ulang menciptakan lingkungan yang kreatif dan berkelanjutan. Dengan merangkai ide-ide ini, artikel ini bertujuan untuk membuka mata pembaca terhadap potensi seni dalam daur ulang serta mendukung perubahan menuju gaya hidup berkelanjutan. Mengatasi tentang daur ulang elektronik dan solusi rumah ramah lingkungan. Dalam era teknologi yang terus berkembang, masalah limbah elektronik menjadi semakin mendesak. Berikut artikel ini bertujuan untuk menyajikan tentang terkait daur ulang elektronik dan solusi ramah lingkungan. Yang pertama, tentang terbesar dalam daur ulang elektronik. Pertama-tama, mari kita telaah tentang utama dalam daur ulang elektronik. Dari berbagai jenis bahan berbahaya hingga kompleksi perangkat. Artikel ini memberikan pemahaman mendalam tentang mengapa daur ulang elektronik merupakan tugas kompleks. 2. Inovasi dalam proses daur ulang elektronik. Meskipun tentang tantangan besar, kita akan membahas inovasi-inovasi terkini dalam proses daur ulang elektronik. Bagaimana teknologi terbaru dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan mengoptimalkan proses daur ulang sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. 3. Tanggung jawab produsen. Desain berkelanjutan dengan dan pengelolaan siklus hidup produk.
Artikel ini juga akan membahas tanggung jawab produsen dalam menciptakan produk yang lebih mudah didaur ulang dan mengelola siklus hidup produk secara bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini kita dapat mengurangi jumlah limbah elektronik yang dihasilkan dan mendorong produsen untuk berpikir lebih lanjut. 4. Peran konsumen mendukung dan berpartisipasi dalam daur ulang elektro. Pentingnya peran konsumen juga tidak bisa diabaikan. Artikel ini akan membahas bagaimana konsumen dapat mendukung daur ulang elektronik, baik melalui pemilihan produk yang lebih ramah lingkungan, berpartisipasi dalam program daur ulang, atau bahkan mendukung kampanye advokasi. 5. Pengelolaan limbah elektronik di tingkat global. Mengatasi masalah limbah elektronik memerlukan kerjasama global. Artikel ini akan mengulas upaya internasional dalam mengelola limbah elektronik serta menganalisis kebijakan dan inisiatif yang dapat menjadi contoh terbaik untuk diadopsi secara luas. Ya, yang terakhir adalah panduan praktis mulai daur ulang di rumah dengan langkah-langkah sederhana. Dalam upaya menciptakan perubahan positif terhadap lingkungan, daur ulang di rumah merupakan langkah awal yang signifikan. 1. Pahami jenis limbah Anda. Langkah pertama dalam daur ulang di rumah adalah memahami jenis limbah yang dihasilkan. Artikel ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengidentifikasi bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan memisahkan mereka dari limbah. 2. Buat pusat daur ulang di rumah Anda. Selanjutnya kita akan membahas cara menciptakan pusat daur ulang yang efektif di rumah kita masing-masing. 3. Pelajari sistem daur ulang lokal Anda. Setiap daerah memiliki sistem daur ulang yang berbeda. Ini akan memberikan tips tentang cara memahami dan berpartisipasi dalam sistem daur ulang lokal Anda. 4. Kurangi penggunaan plastik secara bertahap. Plastik adalah masalah utama dalam limbah. Pembaca akan diajak untuk mengevaluasi dan mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari dengan membeli alternatif ramah lingkungan dan ide kreatif untuk menggantikan produk plastik sekali pakai. 5. Keterlibatan keluarga dan komunitas. Daur ulang dapat menjadi kegiatan yang melibatkan seluruh keluarga dan bahkan komunitas. 6. Menerapkan konsep 3R. Reduce, recycle. Langkah-langkah dasar dalam konsep 3R akan dibahas secara rinci, mulai dari mengurangi pembelian barang yang tidak perlu mendaur ulang barang bekas, hingga mencari cara kreatif untuk menggunakan kembali barang-barang sehari-hari. Terakhir, perkembangan terbaru dalam daur ulang di rumah. Artikel ini akan membahas perkembangan terbaru dalam teknologi dan inovasi yang mendukung praktik daur ulang di rumah, dari aplikasi pendukung hingga produk inovatif. Pembaca akan mendapatkan informasi tentang cara memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses daur ulang di rumah. F question pembuat recycle. Anda bertanya tentang bahan bekas daur ulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.